Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Tasya Rahma dari Biolog 2. Di sini saya akan mempresentasikan mata kuliah landasan pendidikan. Nah, di sini termasuk ujian akhir semester ya. Presentasi saya ini berjudul pengertian landasan pendidikan, jenis dan fungsi landasan pendidikan dari kelompok 6. Kita lanjut ke pendahuluan. Landasan pendidikan sebagai tempat bertumpu atau dasar dalam melakukan analisis kritis terhadap kaidah dan kenyataan tentang kebijakan dan praktik pendidikan. Landasan pendidikan diperlukan dalam dunia pendidikan, khususnya di negara Indonesia, agar pendidikan yang sedang berlangsung memiliki fondasi dan pijakan yang sangat kuat. Berdasarkan hal tersebut, akan dibahas kembali tentang pengertian, jenis, dan fungsi pendidikan, landasan pendidikan. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian landasan ilmu pendidikan. Landasan merupakan fondasi atau dasar tempat berpijaknya sesuatu, sedangkan landasan pendidikan adalah asumsi-asumsi yang menjadi dasar pijakan atau titik tolak dalam pelaksanaan pendidikan atau suatu pendidikan. Yang pertama, maksudnya di sini ada jenis-jenis landasan pendidikan. Di sini ada 9 jenis yang saya sebutkan. Yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua ada landasan sosiologis, yang ketiga ada landasan hukum, yang keempat ada landasan kurikuler, yang kelima ada landasan psikologis, yang keenam ada landasan ilmiah dan teknologi, yang ketujuh ada landasan ekonomi, yang kedelapan ada landasan sejarah, dan yang kesembilan ada landasan religius. Di sini yang pertama akan menjelaskan landasan filosofis ya. Nah, jenis-jenis yang pertama ini adalah landasan filosofis. Landasan filosofis ini merupakan landasan yang berkaitan dengan makna atau hakikat pendidikan yang berusaha menelaah masalah-masalah pokok dalam pendidikan. Contoh ya, seperti apakah pendidikan itu, terus pertanyaan ini mengapa pendidikan itu diperlukan, dan apa yang seharusnya menjadi tujuan pendidikan. Lanjut ke yang kedua, itu ada landasan sosiologis. Landasan sosiologis dalam pendidikan berkaitan dengan hubungan antara pendidikan dan masyarakat. Ini melibatkan pemahaman tentang faktor-faktor sosial, budaya, politik, dan ekonomi yang mempengaruhi pendidikan serta peran pendidikan dalam membentuk masyarakat. Dalam memahami landasan sosiologis, mendidik dapat menyadari peran pendidikan dalam konteks sosial yang lebih luas. Hal ini dapat membantu merancang strategi pengajaran yang mempertimbangkan faktor-faktor sosial dan budaya mempengaruhi siswa, serta mengembangkan pendidikan yang lebih inklusif dan relevan bagi masyarakat yang beragam. Lanjut yang ketiga, ini ada landasan hukum. Nah, landasan hukum itu menyangkut tentang terkait dengan kerangka hukum dan kebijakan yang mengatur sistem pendidikan. Ini meliputi undang-undang pendidikan, peraturan, kebijakan, dan prosedur yang mengatur tata kelola dan penyelenggaraan pendidikan. Lanjut ke yang keempat, itu ada landasan psikologis. Landasan psikologis ini dalam pendidikan merujuk pada konsep-konsep dan teori-teori dalam bidang pendidik psikologis yang relevan untuk memahami proses belajar dan pengembangan individu. Nah, dalam konteks ini pendidikan itu landasan psikologis ini sangat penting untuk memahami belajar siswa atau bagaimana siswa belajar, bagaimana mereka mengembangkan kognisinya, bagaimana mereka mengembangkan pengembangan kognitifnya, bagaimana mereka mengatur emosi dan perilaku mereka, serta faktor-faktor yang mempengaruhi proses belajar mereka. Lanjut ya ke landasan ilmiah dan teknologi. Nah, di zaman sekarang landasan ilmu dan teknologi ini sangat penting. Apalagi pendidikan yang ilmu pengetahuan teknologi dan seni mempunyai kaitan yang sangat erat. Hal tersebut karena bagian utama dalam pendidikan, terutama dalam bentuk pembelajaran. Bentuk pembelajaran sekarang itu apa-apa teknologi ya. Oleh karena itu pendidikan berperan sangat penting dalam pewarisan dan pengetahuan teknologi dan seni. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa landasan ilmiah dan teknologi itu dijadikan sebagai landasan yang menentukan kebijakan dan praktik pendidikan. Lanjut ke landasan ekonomi. Nah, manusia itu pada umumnya tidak lepas dari kebutuhan ekonomi. Sebab kebutuhan dasar manusia membutuhkan ekonomi. Dunia sekarang ini tidak hanya ditemukan oleh dunia politik, melainkan juga masalah dari ekonomi. Pertumbuhan ekonomi menjadi tinggi dan penghasilan negara bertambah walaupun utang luar negeri cukup besar.
dan penghasilan rakyat kecil masih minim. Pengembangan ekonomi pun menjadi pengaruh dalam bidang pendidikan. Lanjut ke landasan kurikuler. Landasan kurikulum ini atau landasan kurikulum ya, dinamakan landasan kurikuler atau kurikulum. Landasan kurikulum ini adalah dasar dalam membuat, menjalankan atau menilai kurikulum. Landasan ini juga bisa membantu guru dalam bidang contohnya menentukan tujuan pembelajaran, bisa membantu menyusun materi yang sesuai, bisa membantu memilih cara mengajar yang tepat, bisa membantu mengevaluasi hasil belajar siswa. Nah, dengan landasan kurikuler ini atau landasan kurikulum ini, guru bisa membuat pembelajaran lebih terarah dan sesuai dengan kebutuhan siswa. Lanjut, di sini ada landasan sejarah. Nah, landasan sejarah ini memberikan peranan yang penting karena dari suatu landasan sejarah itu bisa membuat arah pemikiran kepada masa kini. Bidang pendidikan terlebih dahulu memeriksa sejarah tentang pendidikan baik yang bersifat nasional ataupun internasional. Kita yang terakhir ya, di sini ada landasan religius. Landasan religius ini merupakan landasan yang paling mendasar dari landasan-landasan pendidikan yang tadi yang saya sudah sebutkan. Karena atau sebab landasan agama adalah landasan yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Bahkan setiap pendidikan nasional mengharuskan setiap peserta didik mengikuti pendidikan agama. Nah, itu sudah kita jelaskan ya dari jenis-jenis pendidikan atau jenis landasan pendidikan. Di sini kita masuk ke fungsi landasan pendidikan. Fungsinya ini ada sebagai dasar pelaksanaan pendidikan. Landasan pendidikan menjadi pegangan agar pendidikan berjalan dengan arah dan tujuan yang jelas. Terus bisa sebagai pedoman dalam mengajar, membantu guru dalam menyusun materi, memilih metode dan cara melihat hasil belajar. Menjaga pendidikan tetap sesuai nilai dan tujuan, agar pendidikan tidak melenceng dan tetap sesuai dengan masyarakat, nilai masyarakat dan tujuan nasional. Membantu menyelesaikan masalah pendidikan, menjadi dasar dalam mengambil keputusan saat ada masalah dalam proses belajar mengajar. Itu fungsi dari landasan pendidikan. Oke, kita ke sebentar. Kita langsung ke kesimpulan. Nah, yang terakhir ya, landasan pendidikan ini memiliki peran yang sangat penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang terarah, bermakna, dan berkelanjutan. Dengan adanya landasan yang kuat, pendidikan tidak hanya sekedar proses transfer ilmu saja, tetapi juga menjadi sarana pembentukan karakter, nilai moral, dan pengembangan masyarakat. Tadi yang sudah saya jelaskan berbagai jenis landasan ya, seperti landasan psikologis, landasan filosofi, sosial, kurikulum. Nah, ilmiah atau teknologi itu saling melengkapi dalam membentuk kerangka pendidikan yang utuh. Setiap landasan memberi kontribusi nyata dalam penyusunan kurikulum, metode pembelajaran, pengambilan keputusan, dan bahkan dalam pendidikan. Jadi di sini landasan pendidikan ini adalah awal dari suatu pendidikan, awal dari sebuah pendidikan. Nah, ini sangat penting untuk dipelajari oleh pendidik-pendidik untuk mengajarkan kepada siswa-siswa. Untuk guru-guru yang akan mengajar di sini, semuanya harus mempelajari tentang suatu landasan pendidikan. Oke, cukup sekian untuk pengertian dari landasan pendidikan, jenis, fungsinya. Saya mohon maaf apabila masih ada kekurangan, masih ada kelebihannya ataupun kekurangannya. Saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.